Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang menceritakan kisah mimpinya melalui inbox di akun TikTok saya. Beliau itu bermimpi tentang ular belang berwarna hitam dan putih sebanyak 2 ekor di dalam rumahnya yang ada di kampungnya. Ular tersebut terlihat gesit dan beliau itu menyuruh adiknya untuk mengusir ular-ular tersebut karena adiknya sedang berada di dalam rumah tersebut, sedangkan saudara kita yang bermimpi ini sedang berada di luar rumah. Itulah visual mimpi yang dialami saudara kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Contoh mimpi yang memiliki makna tersirat terdapat di dalam surat Yusuf. Pada surat Yusuf ada 3 kisah mimpi, yang salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu bermimpi tentang 11 bintang, matahari, dan bulan yang semuanya sujud kepada beliau. Terdapat pada surat Yusuf ayat 4 dan takwilnya atau maknanya terdapat pada surat Yusuf ayat 100. Mimpi yang dialami saudara kita itu juga memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi tersebut divisualkan ada ular belang berwarna hitam putih dan jumlahnya itu ada 2 ekor, itu adalah simbol tentang jin. Jin itu tidak bisa dilihat wujud aslinya, baik itu di dalam kehidupan nyata maupun di alam mimpi. Dan salah satu jelmaan wujud dari jin adalah berupa ular. Untuk memahami mengenai jenis jin, perlu saya bacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat At-Tabrani. Beliau itu bersabda, jin itu ada 3 jenis, yaitu jin yang memiliki sayap dan terbang di udara. Yang kedua, jin yang berwujud ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin yang menetap dan berpindah-pindah. Jadi, jin itu bisa menjelma apapun, tetapi tidak bisa menjelma menjadi Nabi Muhammad SAW, karena dijelaskan di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa ditiru oleh setan. Jadi, ular yang ada di dalam mimpi saudara kita itu memiliki makna tersirat tentang jin yang menempati rumahnya yang ada di kampungnya beliau. Sedangkan warna belang yaitu hitam dan putih, hitam itu adalah simbol keburukan, yang mana warna hitam itu juga berkaitan dengan jin. Disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya anjing itu bukan satu umat, niscaya aku memerintahkan pembunuhannya. Tetapi aku takut memusnahkan satu umat, karena itu bunuhlah setiap binatang hitam. Yang dimaksud hadis ini adalah anjing hitam. Di antaranya sebab dia adalah jinnya atau dari jinnya. Jadi warna hitam itu simbol keburukan. Dan jin itu menjelma tidak hanya berupa ular kalajengking, sesuatu makhluk yang bersayap dan terbang di udara, tapi bisa juga menjelma menjadi anjing berwarna hitam. Mengenai anjing berwarna hitam, saya pernah mengalami mimpi dengan simbol seperti itu. Ketika di dalam kehidupan nyata saya berbuat infak di masjid, kemudian infak tersebut saya niatkan di dalam hati agar pahalanya dicatatkan sebagai amalan untuk semua adik-adik saya dan ibu saya, keluarga saya yang masih hidup, ya, sebanyak 4 orang. Itu saya niatkan untuk mereka. Dan ketika sudah berinfak di dalam kehidupan nyatanya,
Malamnya saya itu bermimpi berturut-turut mengenai adik saya sama ibu saya dalam satu frame mimpi akan dikenai bola api, tetapi saya yang menyelamatkan. Yang kedua, mimpi hari berikutnya, itu mimpi adik saya perempuan, 2 orang akan digigit anjing hitam. Dan di dalam mimpi itu ada kehadiran saya, kemudian anjing hitam itu tidak jadi menggigit 2 adik saya yang wanita. Nah, anjing hitam di dalam mimpi yang saya alami itu juga jelmaan dari jin, simbol dari jin yang jahat, jin yang durhaka. Ketika anjing itu akan menggigit, itu memiliki makna tersirat bahwa jin yang jahat akan membisikkan keburukan, membisikkan, mengajarkan kemaksiatan kepada 2 adik wanita saya. Ya, jadi anjing hitam itu simbol dari perwakilan dari jin yang jahat yang akan membisikkan ke dalam dada 2 adik saya yang perempuan. Tetapi karena ada saya yang di dalam mimpi itu mencegah sehingga anjing hitam itu tidak menggigit, maka itu memiliki makna tersirat berkaitan dengan amal infak yang saya lakukan di dalam kehidupan nyata. Maka perlu saya bacakan mengenai dampak infak yang bernilai sedekah itu bisa menghindarkan dari bala. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopa atau vitiligo. Nah, itu keutamaan tentang sedekah. Infak juga begitu. Jadi dampaknya itu sama. Bisa mendapatkan semua hal yang tadi saya bacakan pada hadis riwayat At-Tabrani. Jadi ketika saya berbuat infak, maka adik-adik saya dan ibu saya itu dihindarkan dari bala bencana. Nah, itu mengenai jin yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia. Sedangkan di dalam mimpi yang dialami saudara kita itu ada 2 warna, hitam dan putih. Hitam itu simbol keburukan dan putih itu simbol kebaikan. Ketika 2 warna itu digabungkan menjadi satu, maka terjadilah warna abu-abu. Warna abu-abu itu memiliki makna tersirat tentang pemahaman yang sesat dicampur adukkan antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Itu mengenai fitnah dajjal, ujian kebodohan yang sekarang terjadi. Sudah marak di dalam kehidupan nyata maupun di media maya. Nah, jadi jin yang ada di dalam rumah di kampungnya saudara kita itu membisikkan keburukan ke dalam dada manusia yang tinggal di rumah tersebut. Ya, jin tersebut mengajarkan pemahaman yang batil dicampur dengan yang benar, dicampur aduknya ya, sesuatu yang benar dan yang salah, dia campur menjadi satu. Nah, seperti itulah ya, perilaku jin yang ada di rumah kampung saudara kita. Sedangkan ketika di dalam mimpi itu divisualkan bahwa adiknya yang disuruh mengusir ular tersebut, maka itu artinya saudara kita yang bermimpi dianjurkan oleh Allah agar apa? Mengajarkan kepada adiknya itu cara mengusir jin tersebut, yaitu mengajarkan tentang apa yang disabdakan Nabi Muhammad berikut ini. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, jadikanlah rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan. Dan hadis riwayat Muslim yang lainnya, beliau bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi saudara kita yang bermimpi dianjurkan oleh Allah mengajarkan kepada adiknya itu dengan cara membaca surah Al-Baqarah di dalam rumah tersebut dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat sholat. Agar apa? Agar jin yang tinggal di situ tidak betah dan keluar dari rumah tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.